Haleluya, salam bahagia, shalom. Kita bertemu lagi di TV Pantai Costa. Luar biasa Tuhan. Kali ini kita akan membahas poin penting dalam Alkitab, sebuah tema indah. Tema itu judulnya adalah Kitab Kehidupan. Apa saja kata Alkitab tentang Kitab Kehidupan? Kita akan lihat beberapa poin ini. Nomor 1. Pembentukan manusia telah diatur dan ditulis oleh Tuhan. Tercatat indah dalam Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat aku selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Betapa penting dan spesialnya manusia itu di mata Tuhan. Sampai-sampai setiap manusia akan dilahirkan itu tercatat dalam bukunya Tuhan. Kata buku di situ ditulis shepherd atau shipra, yang berarti dokumen tertulis atau dokumen hukum. Bahkan disebut sebagai dokumen seni. Manusia adalah karya seni terindah, kreasi terbaik dari Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Hadir. Kita sudah masuk dalam dokumennya Tuhan sebelum kita diciptakan. Ini berarti bagi Tuhan kita itu sangat spesial dan sangat bernilai. Hargai itu. Kita adalah makhluk yang sangat spesial. Kemudian kata tertulis disebut kata kitab dalam bahasa Ibrani, yang berarti kita ditulis, direkam, didaftar, diukir. Luar biasa, kita direkam, ditulis dan diukir oleh Tuhan di dalam bukunya. Sadar tentang situasi ini, hendaknya kita manusia harus mengerti harga kita, mengerti nilai kita, dan juga kita harus tahu perhatian Tuhan atas kita sangat luar biasa. Nomor 2. Dihapus dari kitab kehidupan, out of the book. Alkitab tulis dalam Mazmur pasal 69 dan 29. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Kata ini dihapus berarti semua yang sudah tertulis namanya dalam buku kehidupan ada kemungkinan untuk bisa dihapus. Dan itu dikonfirmasi dalam Keluaran 32 ayat 32 dan 33, yaitu percakapan antara Tuhan dengan Musa. Tapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa-dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang kau tulis. Musa pun sudah ditulis namanya oleh Tuhan, karena ingin mengadvokasi dan membela orang-orang Israel supaya jangan dihapus dan dibinasakan oleh Allah. Ia rela namanya dihapus dari kitab kehidupan. Tapi mari kita lihat apa jawab Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tuhan sendiri memberikan pernyataan bahwa orang berdosa dia akan hapus dari kitabnya. Jadi kita harus berhati-hati sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan ini, agar supaya kita tidak dicoret, di-delete oleh Tuhan dari kitabnya. Tetaplah stay di dalam Tuhan, tetaplah mengasihi Tuhan. Dan kata yang digunakan di sana adalah macah. Kata macah itu berarti menghapus, melenyapkan, memusnahkan. Jangan sampai kita orang percaya itu dihapus, dilenyapkan, dan dimusnahkan oleh Tuhan dari kitabnya dalam kerajaan surga. Nomor 3. Nama orang-orang yang tercantum dalam buku kehidupan. Kita lihat dalam Filipi 4 ayat 3. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Luar biasa, ada beberapa nama yang ditulis dalam Alkitab di mana namanya tercantum dalam buku kehidupan. Nama orang itu Sunsugus.
Sun Sugos, sungguh luar biasa. Juga ada Clemens dan kawan-kawan. Secara tepat dan detail, nama-nama orang yang berjuang karena Injil, karena melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, namanya tercatat dalam buku kehidupan. Berarti nama-nama kita yang berjuang untuk pelayanan, yang mengasihi Tuhan, yang sudah bertobat, yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, pasti nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Tetapi ada kemungkinan untuk bisa dihapuskan karena dialog antara Tuhan dengan Musa. Tetaplah pertahankan iman kita, tetaplah maju bagi Tuhan, dan jangan pernah mundur. Nomor 4, pemenang dalam iman. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Luar biasa. Yesus Juru Selamat berkata bahwa namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Kalau Yesus yang bicara, itu adalah final. Kalau Tuhan Yesus bicara bahwa ada nama yang akan dihapus, berarti akan ada nama yang akan dihapus. Pastikan itu bukan engkau, bukan Anda, bukan kita. Maka dari itu, kita harus total iring Tuhan dan menunjukkannya dengan cara hidup yang benar, yang tulus, yang jujur, yang suci, supaya kita tetap permanen ada dalam buku kehidupan. Nah, Tuhan Yesus mengapresiasi mereka yang menang, mereka yang pakai baju putih, yang hidup kudus di muka Tuhan. Nah, Tuhan akan bertanggung jawab. Yesus akan bertanggung jawab untuk orang tersebut, dan pasti akan jumpa Yesus dalam kerajaan kekal di surga yang mulia. Nah, kata menang di situ ditulis dalam bahasa Yunani adalah nikao. Nikao itu adalah mampu mengatasi pergumulan hidup, mampu menang atas dosa, mampu hidup dalam kemenangan-kemenangan iman. Memang ada banyak godaan, ada banyak tekanan, ada banyak pukulan-pukulan yang datang atas iman Kristen. Tapi pastikan bahwa saya dan saudara adalah pemenang. Dan bukan cuma sekedar pemenang, kita adalah pemenang yang gilang gemilang. Nomor 5, penyembah binatang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Dalam Alkitab kita lihat bahwa Wahyu 13 ayat 4, not written in the book of life. Dan mereka menyembah binatang itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ayat yang ke-8. Dan semua orang yang diam di bumi dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dan dari anak domba yang telah disembelih. Di sini kita melihat bahwa para penyembah binatang itu iblis, antikristus, maka namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan. Maka tentu saja mereka tidak memiliki kesempatan untuk selamat. Tidak bisa selamat karena mereka menjadi pengikut binatang itu, iblis. Itulah yang mereka hormati, sembah dan muliakan. Bahkan mereka memuja antikristus dan iblis. Tapi satu hal yang penting, kita tetap komitmen sampai akhir hayat kita. Nomor 1 adalah Yesus. Yesuslah yang kita puja, Yesuslah yang kita hormati dan sembah, karena nanti kelak kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam alam kekal surga selama-lamanya. Nomor 6, dihakimi berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab itu. Kita lihat dalam Wahyu pasal 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit.
dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi ada catatan penting di dalam buku itu berdasarkan nama-nama yang ada dalam buku itu. Semua perbuatan kebajikan, kebaikan, kebenaran, penurutan akan Tuhan yang benar, dan semua pengkhianatan terhadap Tuhan, pelanggaran pada firman Tuhan, dan semua kelakuan buruk manusia, semua tercatat dan semua akan dihakimi berdasarkan apa yang tertulis dalam buku itu. Jadi tidak ada yang tidak direkam, tidak ada yang tidak dicatat, semua jelas di muka Tuhan. Ini memberikan kita peringatan betapa pentingnya kita hidup secara benar, secara baik, menurut aturan firman Tuhan. Pastikan nama kita tercatat dalam buku kehidupan, dan di mana kita tidak akan dihapus nama kita. Yang terakhir, yang ada nama yang tidak ada namanya masuk dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 15. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi ada orang yang sudah dihapus dan ada orang yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan. Siapakah mereka? Ya, para pelaku dosa yang tidak bertobat, para pelaku kejahatan yang tidak tobat, dan mereka yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nasib mereka akan sangat buruk, dan penderitaan mereka akan sangat hebat. Neraka sudah tersedia bagi mereka, dan tidak ada kesempatan untuk masuk dalam kerajaan yang sangat indah dan mulia, yaitu kerajaan surga. Nah, dari tempat ini saya perlu berkata, yakinlah bahwa Tuhan merindukanmu, karena Ia ingin menyelamatkanmu. Kita akan tutup dengan nomor 8. Yang masuk ke kota emas, yang masuk dalam kerajaan surga, siapakah mereka? Dalam Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba. Ini finalnya. Semua yang tercatat namanya dalam kitab kehidupan Anak Domba, merekalah yang akan masuk dalam kemuliaan baka. Merekalah orang-orang yang akan tiba di tempat terindah di dunia, kota emas Yerusalem baru. Kami menghimbau, mari bekerja, mari melayani, mari berbuat sebesar-besarnya untuk Tuhan. Maka ada nilai, ada berkat, ada sukacita, ada bahagia sempurna yang Tuhan berikan bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan berkat yang luar biasa. Haleluya, amin. Haleluya, shalom, salam bahagia. Mari bergabung bersama dalam pelayanan yang luar biasa, TV Pantekosta, Voice of Pentecost. Untuk itu, jangan lupa subscribe, share, komen, dan like untuk maju bersama, melayani bersama. Tuhan memberkati. Amin.